Naskah Teologi Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Pengantar. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 19-20. Pelayanan perjamuan kudus didasarkan pada amanat Yesus Kristus di dalam Alkitab, yaitu Matius 26 ayat 26-29, Markus 14 ayat 22-25, Lukas 22 ayat 15-20, 27-30, dan 1 Korintus 11 ayat 23-26. Itu berarti perjamuan kudus juga merupakan kesinambungan dari perjamuan Tuhan yang diadakan Yesus bersama para murid-Nya sebagaimana disaksikan oleh kitab Injil. Sebagai sakramen, pertama, perjamuan merupakan perintah atau amanat langsung dari Yesus Kristus. Kedua, perjamuan diamanatkan oleh Yesus Kristus untuk dilakukan secara kontinu sebagai peringatan akan kematiannya, bandingkan Matius 26 ayat 29 dan 1 Korintus 11 ayat 26. Ketiga, perjamuan adalah tanda atau simbol yang kelihatan dari kasih karunia Allah yang tidak kelihatan. Keempat, perjamuan adalah meterai yang otentik dan kelihatan yang membuktikan dan meneguhkan adanya berkat-berkat penebusan yang tidak kelihatan yang disediakan Allah bagi orang-orang percaya. Dalam perjamuan kudus, tanda yang kelihatan itu adalah roti dan anggur, keduanya adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Dalam pelaksanaannya, jemaat-jemaat memiliki keragaman penafsiran dan pemahaman, bahkan perdebatan tentang makna dan bentuk pelayanan perjamuan kudus. Misalnya, apa makna roti dan anggur? Bolehkah roti dan anggur diganti dengan makanan dan minuman lain dalam rangka kontekstualisasi? Kapan dan berapa kalikah seharusnya perjamuan kudus itu dilaksanakan? Siapa sajakah yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Bagaimana tata cara yang benar dari pelaksanaan perjamuan kudus? Dan masih ada sejumlah pertanyaan lainnya. Gereja memiliki kepentingan untuk menjelaskan persoalan-persoalan tersebut melalui sebuah dokumen naskah teologis. Naskah teologis ini bertujuan untuk memberikan landasan dan arah yang benar secara umum bagi pelaksanaan perjamuan kudus dalam gereja. Karena sifatnya yang demikian, maka ia tidak dapat menjangkau semua masalah praktis sehubungan dengan perjamuan kudus. Hal-hal yang bersifat praktis itu akan dijabarkan dan diatur dalam peraturan tentang perjamuan kudus. 1. Latar belakang perjamuan. Pelaksanaan perjamuan Yesus bersama para murid berakar dalam perayaan Paskah Yahudi. Adapun Paskah Yahudi merupakan ketetapan Allah sendiri untuk dilakukan. Penetapan Paskah pertama kali terjadi menjelang pembebasan Israel dari Mesir. Orang Israel diperintahkan Allah untuk menyembelih seekor domba jantan di mana darahnya dipercikan pada tiang pintu dan ambang atas rumah orang Israel. Hal itu dilakukan sebagai tanda kelepasan bagi umat Israel dari hukuman yang akan dijatuhkan Allah kepada orang Mesir tatkala malaikat maut melewati rumah-rumah mereka. Karena itu domba tersebut berfungsi sebagai korban Paskah bagi Tuhan. Juga sekaligus berfungsi sebagai korban tebusan. Sedangkan daging domba Paskah dimakan bersama roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Sejak saat itu Paskah ditetapkan sebagai hari raya setiap tahun untuk memperingati kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Paskah menjadi perayaan paling suci dalam kalender agama Yahudi. Perayaan tersebut dilakukan dalam suatu pertemuan kudus, Holy Communion, dengan sejumlah ketetapan dan dirayakan sekali setahun. Perjamuan Paskah dalam PB memiliki kesinambungan historis dengan perjamuan Paskah dalam PL. Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid-Nya dalam konteks perayaan Paskah Yahudi tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan Paskah Yahudi, Yesus menetapkan perjamuan Paskah yang baru dengan makna baru yang merujuk pada diri-Nya sendiri. Baik domba Paskah maupun roti dan anggur secara simbolik diartikan menunjuk pada diri Yesus sendiri. Dengan demikian ada unsur kontinuitas atau kesinambungan historis dan diskontinuitas makna antara perjamuan Yesus dengan tradisi perjamuan Paskah Yahudi. Selanjutnya,
Gereja mula-mula menerima sakramen perjamuan kudus sebagai ketetapan dan perintah langsung dari Yesus sebagaimana tertulis dalam kitab Injil ketika Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Hal itu tergambar pula dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai perjamuan malam. Tradisi dan akta iman ini terus dilakukan oleh Gereja Kristus sepanjang sejarah hingga saat ini, termasuk oleh Gemit. Dengan demikian pelaksanaan perjamuan kudus yang dilakukan gereja saat ini merupakan kesinambungan dari perjamuan kudus yang baru yang diadakan Yesus bersama para muridnya. 2. Peranan iman dalam sakramen perjamuan kudus. Gemit memahami bahwa sebagai sakramen, perjamuan kudus merupakan alat atau sarana yang melaluinya Allah berkenan menyatakan anugerah bagi manusia. Pertanyaannya ialah dengan cara bagaimana perjamuan kudus berfungsi sebagai sarana anugerah. Pertanyaan juga muncul berkaitan dengan hubungan antara sakramen perjamuan kudus dengan iman. Apakah manfaat perjamuan kudus itu bergantung pada iman seseorang? Dengan kata lain, apakah iman seseorang yang menentukan manfaat perjamuan kudus? Ada yang mengatakan bahwa sakramen itu bekerja dengan sendirinya secara mekanis tanpa melibatkan iman seseorang. Hal itu dikenal dengan doktrin ex opere operato. Dengan kata lain, iman tidak menjadi prasyarat untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Itu berarti bahwa orang dapat mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus tanpa beriman. Sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa manfaat sakramen itu bergantung pada iman dari penerima sakramen. Pandangan ini memberi kesan seolah manfaat sakramen itu pertama-tama bergantung kepada usaha manusia dan bukan anugerah Allah. Menurut John Bailey, formulasi yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara sakramen dengan iman ialah: sakramen bekerja melalui iman seseorang. Pemahaman ini menekankan prakarsa atau peranan Allah dalam sakramen dan pada iman sebagai respon manusia atas anugerah Allah melalui sakramen. Sedangkan sakramen sendiri merupakan sarana anugerah atau metode yang digunakan Allah yang penuh anugerah untuk menyatakan dan membangun hubungan personal antara Allah dan manusia. Jadi untuk menerima sakramen perjamuan kudus bagaimanapun, dibutuhkan iman. Ini menurut John Bailey. Sedangkan menurut Yohanes Calvin, yang terpenting dalam sakramen bukan hanya peranan iman melainkan juga pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang yang menerima sakramen perjamuan kudus. Yohanes Calvin hendak menekankan peranan Allah melalui Roh Kudus di satu pihak dan tanggung jawab aktif manusia melalui imannya di pihak yang lain. Pemahaman Calvin inilah yang hendaknya menjadi dasar bagi gereja dalam memahami peranan iman dalam sakramen perjamuan kudus, yaitu sebagai sarana yang dipakai Allah untuk menyatakan anugerahnya melalui karya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk aktif meresponi anugerah Allah dalam hidup yang benar. 3. Nama dan makna perjamuan kudus. Alkitab dan sejarah gereja mengenal beberapa nama untuk perjamuan kudus, yakni perjamuan Tuhan, perjamuan terakhir, perjamuan malam, dan perjamuan kudus. Kebanyakan gereja menggunakan sebutan perjamuan kudus dengan beberapa pertimbangan. Pertama, secara historis perjamuan kudus yang berakar dalam tradisi Paskah Israel berlangsung dalam suatu pertemuan kudus. Kedua, gereja memandang perjamuan kudus sebagai suatu sakramen atau akta iman yang kudus, karena itu sebutan perjamuan kudus selaras dengan hakikatnya sebagai sakramen. Ketiga, perjamuan kudus memanggil orang percaya untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Keempat, nama ini hendak menekankan esensi dari perjamuan. Ia bukanlah perjamuan atau pesta makan biasa melainkan perjamuan istimewa bersama Tuhan di mana roti dan anggur dibagikan sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Cawan anggur dan roti yang dipecah-pecahkan itu mengandung makna persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Adanya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itulah yang membuat gereja memandang perjamuan ini sebagai suatu yang bersifat kudus. Makna perjamuan kudus terletak pada ucapan dan tindakan Yesus tatkala melakukan perjamuan Paskah dengan para muridnya, khususnya dalam unsur-unsur utama perjamuan yakni roti dan anggur. Berdasarkan ketetapan Yesus, perjamuan kudus memperoleh makna yang baru yang berbeda dari perjamuan Paskah Yahudi. Sekalipun perjamuan kudus Yesus berakar dalam tradisi Paskah Yahudi, namun Yesus memberi isi dan makna yang baru terhadap perjamuan tersebut.
Perjamuan Yesus tidak lagi sepenuhnya menunjuk pada masa lalu, Paskah Yahudi, melainkan utamanya pada masa kini dan masa yang akan datang. Kini domba Paskah serta roti dan anggur memiliki makna simbolik yang menunjuk pada dirinya sendiri. Domba Paskah itu tidak lain adalah dirinya sendiri sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Roti adalah andaian tubuhnya yang diserahkan sebagai korban untuk penebusan dan keselamatan umat manusia. Sedangkan anggur adalah andaian darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Makna yang sama diteruskan oleh Rasul Paulus kepada generasi jemaat-jemaat Kristen yang kemudian. Salah satu hal penting yang sering diperdebatkan berkaitan dengan perjamuan kudus ialah berkaitan dengan bagaimana memahami ucapan sakramental Yesus tentang roti dan anggur. Ketika membagikan roti dan anggur kepada para muridnya, Yesus katakan, "Inilah tubuhku, dan inilah darahku." Ucapan sakramental tersebut melahirkan perdebatan seputar makna kehadiran yang nyata dan sungguh-sungguh, the real presence, dari tubuh dan darah Kristus dalam roti dan anggur. Briliot mencoba memecahkan permasalahan di atas dengan kembali apa yang dikatakan Alkitab. Ia mengatakan bahwa ucapan sakramental Yesus itu adalah suatu misteri. Di dalam Alkitab ada 3 cara untuk memahami elemen misteri dalam sakramen, yakni tipe sinoptik, tipe Yohanes, dan tipe Paulus. Pertama, tipe sinoptik menunjuk kepada kehadiran Tuhan secara personal, sebagaimana yang terjadi pada saat perjamuan Paskah dengan para murid maupun saat di Emmaus. Kehadiran Tuhan di sini dipahami sebagai kehadirannya secara pribadi pada saat perayaan perjamuan kudus. Melalui kehadiran tersebut ia membawa pengampunan dosa dan persekutuan dengan Allah. Kehadiran di sini juga dipahami sebagai kehadiran Tuhan sebagai imam. Kedua, tipe Yohanes yang memandang Tuhan hadir pada saat sakramen. Sesuai perkataan Yesus sendiri, elemen-elemen kudus berupa roti dan anggur merupakan alat kehadiran dan wahana komunikasi dirinya, dalam mana kehadirannya itu adalah kehadiran dalam roh, sebagaimana Allah di sorga adalah roh. Itulah sebabnya roti yang dimakan itu adalah roti kehidupan. Ketiga, tipe Paulus yang menunjuk pada misteri perjamuan sebagai perjamuan persahabatan. Melalui perjamuan persahabatan ini mereka yang dipersatukan dengan Kristus di dalam sakramen perjamuan kudus juga dipersatukan dengan sesamanya bersama-sama persekutuan orang-orang kudus menjadi satu tubuh dengan makan dari roti yang satu. Inilah yang disebut kehadiran Kristus secara mistik. Sekalipun pemahaman ini menarik, tampaknya Briliot sendiri menyadari kesulitan untuk memberi pemahaman yang tunggal terhadap makna sakramen perjamuan kudus. Karena itu ia menyebut hal ini sebagai suatu misteri yang tidak bisa dipahami dengan akal manusia yang terbatas dan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Ketiga elemen misteri sakramen di atas menurutnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Makna atau elemen yang satu tidak bisa dipahami terlepas dari yang lainnya. Dalam sejarah gereja ada yang berpendapat bahwa roti dan anggur secara material benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Pengajaran semacam ini dikenal dengan ungkapan transubstansiasi. Pemahaman kedua yang dipengaruhi oleh pandangan Calvin memberi penekanan pada kehadiran Kristus secara spiritual bukan dalam elemen perjamuan berupa roti dan anggur melainkan dalam iman orang percaya. Ajaran Calvin itu dikenal dengan ungkapan konsubstansiasi. Terkait pandangan Calvin tersebut, Donald Bailey menjelaskan, sekalipun pandangan ini kurang diperhatikan oleh gereja saat ini, akan tetapi baiklah kita melihat kebenaran di balik pandangan ini. Pemahaman ketiga, melihat roti dan anggur hanya semata-mata sebagai simbol yang menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus. Pemahaman yang ketiga inilah yang banyak dianut oleh gereja-gereja Protestan pada masa kini. Di samping itu, ada 3 motif teologis yang terkandung dalam perjamuan kudus, sebagaimana dikatakan oleh Edward Schweitzer, yakni, pertama, perjamuan kudus menunjuk kepada apa yang telah terjadi pada masa lalu, kedua, perjamuan kudus menunjuk kepada masa kini, dan ketiga, perjamuan kudus menunjuk kepada masa depan. Ketiga motif teologis tersebut memiliki implikasi yang berbeda sehubungan dengan pelaksanaan perjamuan kudus. Ketiga motif teologis tersebut tercermin dalam uraian mengenai makna perjamuan kudus di bawah ini.
Berdasarkan kesaksian Alkitab PB dan tradisi iman gereja dari waktu ke waktu, adapun makna perjamuan kudus adalah sebagai berikut: 1. Sebagai peringatan. 2. Sebagai perjamuan persekutuan. 3. Sebagai kesaksian. 4. Sebagai perjamuan pengampunan dan rekonsiliasi. 5. Mengandung komitmen untuk bertobat dan tanda hidup baru. Kelima makna perjamuan kudus tersebut saling teranyam secara erat satu dengan yang lainnya. Hal itu membantu setiap orang Kristen untuk melaksanakan perjamuan kudus secara benar. Karena itu setiap orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus perlu memiliki pemahaman dan penghayatan yang benar akan makna perjamuan kudus sehingga ia terhindar dari praktek perjamuan kudus yang bersifat formalistis. Hanya dengan penghayatan iman yang sungguh-sungguh maka perjamuan kudus akan menganugerahkan suatu kehidupan yang baru dalam diri setiap orang percaya, sekaligus menjadi sarana anugerah Allah untuk keselamatan dirinya. 4. Wibawa perjamuan kudus dan pemeriksaan diri. Perjamuan kudus bukanlah sebuah perjamuan makan biasa. Ia adalah suatu perjamuan yang istimewa dan bermartabat. Hal itu tampak dalam sejumlah perintah atau nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Perintah Rasul Paulus tersebut, menurut Donald Guthrie, memperlihatkan tingginya nilai yang ia tanamkan untuk mempertahankan martabat perjamuan kudus. Berdasarkan hal inilah maka dalam sejarah gereja timbul kebutuhan akan adanya pemeriksaan diri bagi mereka yang akan mengikuti perjamuan kudus sehingga mereka layak untuk itu. Bahkan adanya pemberlakuan disiplin gereja bagi mereka yang dipandang tidak menghargai wibawa perjamuan kudus. Perhatikanlah peringatan Paulus, barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Persoalan yang timbul sehubungan dengan hal di atas ialah bagaimana orang dapat menerima kepastian tentang kelayakan mereka, sehingga tidak takut dihakimi Allah. Dalam tradisi dan ajaran reformasi, hal ini dihubungkan dengan ajaran mengenai pembenaran orang berdosa. Orang yang menyadari dosanya dan sadar bahwa ia patut dihukum Allah, boleh menyerahkan diri kepada Allah dalam iman dan menjadi yakin bahwa Allah membenarkannya. Justru karena kesadaran akan dosa, iman dan kesadaran untuk bertumbuh dalam kasih persaudaraan menjadikan orang layak menerima perjamuan kudus, karena sakramen bukan untuk orang sempurna melainkan untuk orang berdosa. Lalu bagaimana hubungan pemahaman tersebut dengan disiplin gereja? Apakah disiplin gereja tidak justru bertentangan dengan pemahaman tersebut? Dalam ajaran Calvin, disiplin gereja berkaitan dengan perjamuan kudus dipahami secara positif, yakni hendak mendorong orang untuk menyadari dosanya dan kembali ke dalam relasi yang benar dengan Allah. Hanya orang yang tidak menyadari dosanya yang ditolak dari meja perjamuan. Jadi disiplin gereja tidak dipandang secara negatif sebagai bentuk hukuman atau sanksi terhadap mereka yang dipandang tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebaliknya, disiplin dipandang penting dan dibutuhkan untuk membuat orang menyadari dan menyesali dosanya, memohon pengampunan dari Tuhan, dan selanjutnya bertobat dan menjalani hidup baru bersama Tuhan. 5. Siapa yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Di dalam Alkitab PB, Yesus tidak menjelaskan tentang siapa sajakah yang dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Juga tidak menjelaskan tentang syarat-syarat untuk mengikuti perjamuan kudus. Apakah hal itu berarti bahwa perjamuan kudus terbuka untuk semua jemaat, bahkan semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa? Sehubungan dengan pertanyaan tersebut kita dapat menelusuri jawabannya pada perkataan-perkataan Yesus maupun pada nasihat Rasul Paulus. Manakala Yesus menjelaskan tentang makna roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya, hal ini mengandaikan bahwa perkataan yang demikian ditujukan kepada orang-orang yang telah mengerti dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak mungkin mengatakan hal yang mengandung makna yang khusus dan istimewa seperti ini kepada orang yang belum mengerti dan percaya kepadanya. Hal yang sama juga diindikasikan dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus katakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mengakui tubuh Tuhan berarti menjadi bagian dari sebuah gereja yang kelihatan, di mana Yesus Kristus adalah kepalanya. Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa mereka yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang sudah mengerti dan menghayati secara baik dan benar makna dari perjamuan kudus itu sendiri.
Dengan kata lain, orang yang dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus utamanya ialah orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Orang yang belum bertobat dan percaya atau belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi tidak layak dan tidak berhak untuk mengikuti perjamuan kudus. Hal penting lain yang perlu menjadi perhatian kita di sini, apa maksudnya makan roti dan minum cawan dengan cara yang tidak layak dalam kata-kata Paulus. Hal itu dapat berarti orang tidak menghiraukan makna sebenarnya dari roti dan cawan, dan melupakan harga yang begitu mahal yang harus dibayar oleh Juru Selamat kita untuk keselamatan kita. Atau juga berarti membiarkan perayaan itu menjadi upacara yang mati dan formal, atau datang ke meja perjamuan dengan dosa yang masih belum diakui. Sesuai dengan perintah Paulus, setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri sebelum makan roti dan minum dari cawan itu. Itu berarti bahwa anak-anak yang belum mengerti dan orang-orang yang belum percaya tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus kecuali, seperti dalam sakramen baptisan, iman orang tua diterima dan dijadikan prasyarat bagi anak-anak untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dengan jalan demikian maka kebutuhan akan adanya pemeriksaan diri dan penerapan disiplin sebelum atau dalam rangka perjamuan kudus menjadi relevan. Sehubungan dengan pemeriksaan diri, kapan dan di manakah pemeriksaan diri itu dilakukan? Dan siapakah yang harus melakukan pemeriksaan diri? Pemeriksaan diri untuk perjamuan kudus dilakukan sebelum perjamuan kudus dilakukan. Setiap orang yang akan mengikuti perjamuan kudus wajib memeriksa diri atau berintrospeksi diri tentang kelayakan dan kesiapannya untuk mengikuti perjamuan kudus. Pemeriksaan diri seperti ini dilakukan baik secara pribadi maupun secara bersama-sama melalui ibadah persiapan perjamuan kudus. Persiapan yang satu tidak meniadakan persiapan yang lain. Artinya, gereja melalui para presbiternya melaksanakan tanggung jawab pastoral dengan mendampingi dan menggembalakan jemaat dalam persiapan dirinya mengikuti perjamuan kudus, bukan hanya dalam kebaktian persiapan tetapi juga dalam pendampingan pastoral secara terencana. 6. Tata cara perjamuan kudus. Pelaksanaan sebuah perjamuan kudus bagaimanapun harus dipersiapkan dengan baik. Persiapan tersebut mencakup banyak aspek, baik persiapan rohani dari semua pihak yang terlibat atau mengambil bagian dalam perjamuan kudus maupun persiapan sarana-sarana perjamuan kudus. Itulah sebabnya pelaksanaan perjamuan kudus oleh gereja didahului dengan suatu pemeriksaan diri melalui kebaktian persiapan gereja sedia. Selain itu juga terdapat undangan dari gereja kepada setiap anggota sidi jemaat untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mereka yang akan mengikuti perjamuan kudus itu terlebih dahulu menjalani pemeriksaan diri melalui kebaktian persiapan perjamuan kudus maupun pemeriksaan diri secara personal sebelum mengikuti perjamuan kudus. Persiapan dan pemeriksaan diri ini penting untuk diperhatikan antara lain berkaitan dengan mereka anggota sidi yang berada dalam disiplin gereja. Gemit dalam pokok-pokok eklesiologinya menandaskan bahwa dalam rangka memelihara kekudusan sebagai murid-murid Kristus, maka disiplin gereja adalah sebuah keniscayaan bagi gereja sebagai persekutuan yang dipanggil dan dikhususkan untuk karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia. Disiplin gereja dilakukan Gemit untuk menata kehidupan anggota-anggotanya menjadi murid-murid Kristus yang taat dan dengan rela hati melakukan apa yang diajarkan kepada mereka. Dalam hal ini, gereja bertanggung jawab memperhatikan, membimbing, mendampingi, memulihkan, menguatkan dan melayani anggota-anggotanya dalam pimpinan Roh Kudus, Sang Pembaharu. Karena itu hendaklah hal ini menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan diri dan persiapan perjamuan kudus oleh setiap anggota sidi jemaat berkaitan dengan kelayakannya mengikuti perjamuan kudus. Elemen-elemen perjamuan kudus berupa roti dan anggur dipersiapkan dan didoakan oleh majelis jemaat, biasanya diaken. Sedangkan pelayanan perjamuan kudus dipimpin oleh pendeta dan didampingi oleh para penatua. Pengedaran roti dan anggur kepada jemaat dilakukan oleh diaken. Hal yang perlu mendapat perhatian di sini adalah berkaitan dengan bentuk pelayanan roti dan anggur. Mengacu pada perjamuan Yesus dan para muridnya, digunakan hanya satu cawan dan diedarkan kepada mereka yang hadir. Demikian juga halnya dengan roti. Roti itu dipecahkan kemudian dibagikan kepada yang hadir.
Dalam perkembangan sejarah gereja belakangan, kebiasaan ini diganti atau dibaharui. Anggur diedarkan dengan menggunakan sloki dan roti dipotong-potong dan diedarkan secara terpisah atau bersama-sama. Hal itu dilakukan seiring dengan pertambahan jumlah anggota jemaat juga karena pertimbangan higienis dan kepraktisan. Dalam hal tata cara penggunaan roti dan anggur ada indikasi bahwa roti dicelupkan ke dalam anggur kemudian dimakan. Akan tetapi dalam kitab Injil pencelupan roti ke dalam anggur itu hanya disebutkan dalam kaitan dengan Yudas. Selebihnya diceritakan bahwa roti itu dibagikan dan cawan anggur itu diedarkan kepada semua murid dan mereka semua minum dari cawan itu. Jelas di sini bahwa para murid yang lain tidak mencelupkan roti ke dalam cawan anggur, melainkan meminumnya setelah mereka memakan roti yang diberikan Yesus. Persoalan berikut adalah dapatkah roti dan anggur diganti dengan bahan yang lain? Secara kultural dan kontekstual, roti dan anggur adalah makanan dan minuman biasa bagi orang Yahudi, juga bagi orang Eropa. Makanan dan minuman biasa itu menjadi luar biasa atau menjadi unik dan istimewa karena makna sakral atau makna simbolik yang dilekatkan kepadanya oleh ucapan Yesus. Melalui ucapan Yesus bahwa roti dan anggur adalah andaian tubuh dan darahnya, membuat roti dan anggur itu menjadi istimewa. Karena itu secara kontekstual dan teologis, elemen roti dan anggur itu dapat digantikan dengan elemen lain yang kontekstual dengan budaya konsumsi yang ada di masing-masing budaya. Misalnya, anggur dapat diganti dengan air gula teh atau air putih saja. Sedangkan roti dapat diganti dengan nasi putih, biskuit, atau makanan lainnya yang pantas. Asal saja penggantian elemen-elemen tersebut tetap mempertahankan dan menunjang penghayatan jemaat terhadap tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi keampunan dan keselamatan umat manusia. Penggantian yang demikian tentu harus melalui sebuah kesepakatan atau keputusan gereja demi menghindari hal-hal negatif yang mungkin muncul. Penting juga untuk memperhatikan aspek oikumenis dari penggunaan sarana atau bahan-bahan perjamuan. Kesulitan yang kita hadapi saat ini sehubungan dengan masalah di atas ialah, jemaat telah terlanjur menerima atau memiliki keyakinan sebagaimana dikatakan dalam Alkitab bahwa andaian tubuh dan darah Kristus adalah roti dan anggur. Perubahan terhadap hal itu dipandang sebagai penyimpangan atau tidak alkitabiah. Karena itu dibutuhkan banyak waktu untuk merubah atau membaharui pemahaman ini. Akan tetapi pemaharuan terhadap hal itu bukan tidak mungkin. Gemit dalam pokok-pokok eklesiologinya telah menandaskan identitas dan eksistensinya sebagai sebuah keluarga Allah, juga menekankan pentingnya hubungan oikumenis gereja. Dalam rangka memelihara eksistensi dan jati diri gereja sebagai sebuah keluarga Allah, baiklah diperhatikan agar ada tata cara dan unsur yang universal dalam pelaksanaan perjamuan kudus, selain unsur lokal. Bentuk-bentuk kontekstualisasi kiranya mempererat relasi dalam keluarga Allah dan hubungan oikumenisnya dengan gereja seluruh dunia. Penutup. Demikianlah naskah teologis perjamuan kudus ini disusun untuk memberi arah bagi pelaksanaan perjamuan kudus di Gemit. Tuhan kiranya memberkati dengan hikmat kepada gerejanya untuk melaksanakan perjamuan kudus secara benar sesuai firman dan maksud Tuhan sendiri. Peraturan Pastoral Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan ini, yang dimaksudkan dengan A. Sakramen adalah tanda dan meterai yang kelihatan yang menunjuk kepada perjanjian anugerah Allah Tritunggal yang tidak kelihatan. B. Perjamuan kudus adalah pelayanan gereja kepada semua anggota sidi jemaat dalam bentuk makan dan minum yang menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus sebagai tanda dan materai pemeliharaan Allah Bapa, penebusan Yesus Kristus, dan penyelamatan Roh Kudus. Bab 2. Dasar. Pasal 2. Dasar pelayanan sakramen perjamuan kudus adalah titah Yesus Kristus dalam Matius 26 ayat 29, Markus 14 ayat 22 sampai 25, Lukas 22 ayat 19 sampai 20, dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Pasal 3. Hakikat. 1. Hakikat perjamuan kudus adalah sakramen yang menandakan dan memeteraikan perjanjian anugerah Allah dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan pembaruan oleh Roh Kudus.
2. Perjamuan kudus dilaksanakan oleh gereja sampai kepada akhir zaman. Bab 3. Pelaksanaan perjamuan kudus. Pasal 4. Tahapan pelayanan perjamuan kudus. 1. Majelis jemaat mengumumkan melalui arta jemaat selambat-lambatnya 2 hari minggu berturut-turut sebelum pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan. 2. Majelis jemaat melaksanakan perkunjungan dan percakapan pastoral khusus bagi anggota CD yang melakukan pelanggaran disiplin guna menanamkan pemahaman iman Kristen dan mengembalikannya ke dalam relasi yang benar dengan Allah, selanjutnya meluaskannya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. 3. Majelis jemaat melaksanakan pelayanan persiapan perjamuan kudus dalam salah satu ibadah jemaat menggunakan model liturgi yang disiapkan oleh Majelis Sinode Gemit. 4. Majelis jemaat melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian jemaat pada hari Minggu, kebaktian hari raya gerejawi, atau hari lainnya, sesuai keputusan majelis jemaat. 5. Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah-rumah jemaat yang dalam kondisi sakit atau lanjut usia sebagai kelanjutan dari pelayanan sakramen perjamuan kudus yang telah dilaksanakan dalam ibadah jemaat di gereja. 6. Perjamuan kudus dapat juga dilayani di rumah sakit, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan, atau di lokasi lain yang ditentukan oleh majelis jemaat karena alasan yang sah dengan menggunakan model liturgi yang disiapkan oleh Majelis Sinode Gemit. Pasal 5. Pelayanan perjamuan kudus. 1. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilayankan bagi jemaat yang telah mengaku iman kepada Yesus Kristus, yaitu mereka yang telah menjadi anggota CD jemaat. 2. Anggota CD jemaat dari jemaat tamu yang hendak mengikuti perjamuan kudus di suatu jemaat hendaknya menginformasikan keikutsertaannya kepada majelis jemaat setempat sebelum pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus. 3. Dalam pelayanan perjamuan kudus anggota CD jemaat tidak boleh dikenakan biaya apapun, melainkan diberi kesempatan memberikan persembahan syukur secara sukarela dalam ibadah. 4. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun sesuai kalender gerejawi, yaitu pada masa Paskah, Maret-April pada masa Pentakosta, Juli Oikumene, sedunia, Minggu pertama Oktober, dan masa Natal, Desember. 5. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dapat dilaksanakan dalam persidangan di lingkup jemaat klasis dan sinode, yang didahului dengan ibadah persiapan. Pasal 6. Pelayan perjamuan kudus. 1. Pelayan sakramen perjamuan kudus adalah seorang pendeta yang tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja. 2. Dalam keadaan tertentu pada saat ibadah pelayanan perjamuan kudus dapat dilanjutkan oleh penatua yang dipercayakan oleh majelis jemaat dan tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja. 3. Persiapan roti dan anggur serta pelayanan meja perjamuan dilaksanakan oleh para diaken dalam jemaat. Pasal 7. Tata cara perjamuan kudus. 1. Pelayanan perjamuan kudus dilakukan dengan menggunakan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. 2. Dalam rangka kontekstualisasi atau dalam keadaan tertentu roti dan anggur dapat diganti dengan bahan lain berdasarkan keputusan persidangan jemaat. 3. Perjamuan kudus dilaksanakan dalam kebaktian jemaat dengan berpedoman pada model liturgi perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit. Bab 4. Pastoral. Pasal 8. Pelayanan pastoral. 1. Majelis jemaat dalam hal ini pendeta dan penatua wajib melaksanakan disiplin dalam semangat pastoral bagi anggota CD jemaat secara terencana dan berkesinambungan guna menumbuhkan pemahaman iman Kristen dan mengarahkan anggota CD ke dalam relasi yang benar dengan Allah. 2. Pelaksanaan disiplin dalam semangat pastoral dilaksanakan sebagai wujud hidup bergereja yang menghormati tubuh dan darah Yesus Kristus, Kepala Gereja. 3. Pelayanan pastoral khusus ditujukan kepada anggota CD yang melanggar disiplin gereja, yang meliputi a. Disiplin ajaran, yaitu menyebarkan ajaran yang secara jelas bertentangan dengan pengakuan dan ajaran Gemit. B. Disiplin organisasi, yaitu melanggar tata Gemit serta melalaikan tugas dan kewajiban anggota jemaat yang telah ditetapkan oleh Gemit. C. Disiplin hidup, yaitu melanggar aturan moral, seperti kekerasan, perzinahan, penipuan, dan pelanggaran hukum lainnya. Bab 5. Penutup. Pasal 9.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diserahkan pelaksanaannya kepada majelis jemaat setempat dengan ketentuan bahwa segala sesuatu hendaknya dijalankan sesuai dengan kesaksian Alkitab dan tidak bertentangan dengan tata gemit, serta maksud dan tujuan tiap pasal dalam peraturan ini. Pasal 10. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka keputusan Majelis Sinode Gemit nomor 05-Kep-MS-40-2016 tentang peraturan pastoral dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11. Naskah teologi dan peraturan pastoral Perjamuan Kudus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kupang oleh Majelis Sinode Gemit. Pada persidangan Majelis Sinode 41 tanggal 26 Februari tahun 2017.